Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Itu tadi kita dinginkan dulu sase lover sebelumnya, jadi sudah kita angin-anginkan, jadi nggak langsung masih panas-panas. Jadi memang kalau memanaskan susu untuk cream cheese atau untuk adonan cheesecake itu nggak usah sampai terlalu panas. Betul, dia jangan sampai cuma hangat-hangat aja. Di sini kita juga menggunakan loyang itu ukuran 20 x 20 kali untuk tingginya 4 cm dan kita menggunakan 2 buah loyang. Nah, jadi ini loyangnya juga sudah dialas dan dioles dengan margarin. Alasnya pakai kertas roti ya, sisa lovers. Betul. Nah, ini ada yang tanya lagi nih, Kak. Nah, tadi itu putih telurnya itu dicampur apa sih, Kak Revi, yang awal? Putih telurnya tadi kita menggunakan garam dan juga cream of tartar sase lovers. Nah, itu kalau boleh tahu fungsinya apa sih, Kak Revi? Nah, kalau untuk cream of tartar dia tuh untuk supaya dia tuh mengikat gitu loh Kak Indri, si putih telurnya. Jadi menahan putih telurnya ya, Kak Revi ya. Nah, ini udah banyak juga nih yang absen nih. Ada dari Depok, terus juga ada dari Cirebon, ada dari Mojokerto, Samarinda, dan Tarutung. Halo sase lovers, selamat bergabung. Nah, buat yang baru bergabung, jadi kita lagi buat blueberry cheesecake nih sase lovers. Ini karena saya sudah buat untuk adonannya nih sase lovers. Jadi tadi bahan-bahan ada 2 bahan. Jadi kalau cheesecake itu biasanya karena ini adonannya adalah adonan cotton cake ya, Kak Resi sebenarnya. Iya, kita menggunakan adonan cotton cake. Jadi tadi antara si putih telur dan si tepung terigu itu adonannya memang dipisah menjadi 2 bagian ya, Kak Indri. Tepung terigunya ditambahkan dengan kuning telur. Nah, ini sudah telurnya dikocok sendiri. Ya, sudah mulai merata. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Boleh disebutkan sekali lagi, Kak, untuk panas ovennya menggunakan suhu kita berapa? menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Nah, itu kita bikin memang lumayan lama sase lovers. Itu selama 50 menit. Ya, sambil kita tuang, sambil diaduk bagian dasar cake-nya, jadi supaya mungkin kalau ada yang belum menyatu dia. Nah, jadi satu resep ini bisa jadi untuk 2 loyang nih sase lovers. Jangan lupa untuk dipanaskan terlebih dahulu suhu di oven sase lovers masing-masing. Nah, tadi juga ada yang tanya nih, Kak Resi, untuk kocok putih telur tuh harus pakai speed yang sedang atau yang rendah atau yang tinggi nih sase lovers? Kalau tadi kita menggunakan yang pertama speed dari sedang sampai kecepatan tinggi, Kak Indri. Tapi mungkin bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing Iya, ya. betul. Nah, tadi untuk di adonan kuning telur itu kita pakai butter atau enggak sih, Kak Resi? Dari Hamdani Dani nih nanya. Oh tidak, jadi kita untuk lemaknya tadi kita menggunakan minyak goreng ya, Kak Indri. Iya. Jadi kita tidak menggunakan butter atau margarin. Ini langsung aja kita oven selama 50 menit. Wah, ini ternyata udah ada dari Diana. Itu katanya udah pernah coba cotton cheesecake dan udah coba 2 kali bikin dan kuenya tuh lembut dan wangi. Betul banget tuh sase lovers. Jadi memang ciri khas dari si cotton cake ini, dia tuh memang ciri khasnya lembut nih sase lovers. Dan dia emang agak fluffy gitu ya, Kak. Iya, betul. Jadi memang ini cocok banget buat sase lovers yang suka dengan kue yang lembut. Nah, di sini saya sudah ada nih cake yang sudah di-bake selama 50 menit. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Kak, kalau misalkan gulanya dimasukkan dari awal saat pengocokan putih telur tuh apa sih yang akan terjadi? Nah, itu kalau misalnya sase lovers langsung masukin putih telur terus langsung dimasukkan juga si gula pasir, yang jadi nanti si putih telurnya itu dia susah ngembang, jadi dia tidak akan naik, jadi dia tetap cair gitu. Ya, betul banget itu sase lovers. Jadi sase lovers kalau putih telur itu memang nggak boleh langsung digabungkan dengan gula, jadi harus dikocok setengah-setengah dulu baru ditambahkan gula pasirnya sedikit demi sedikit.
Ini selanjutnya langsung aja kita oles menggunakan blueberry. Jadi kita menggunakan selai blueberry. Kalau misalnya Sachet Lovers selai blueberry-nya mau buat sendiri itu juga bisa loh, bisa banget. Dari blueberry-nya langsung ya Kak Indri ya. Kalau mau pakai blueberry-nya langsung, Sachet Lovers bisa memasak blueberry dengan sedikit gula dan sekitar 2 sendok makan air nih Sachet Lovers. Nanti akan jadi seperti selai. Nah kalau ada yang nanya juga nih kayak dari Diana, kalau nggak ada atau kalau nggak pengen pakai cream of tartar tuh bisa diganti dengan apa ya? Kalau misalnya Sachet Lovers nggak mau pakai cream of tartar, itu hanya menggunakan garam saja itu juga sudah bisa mampu menahan si putih telurnya itu Sachet Lovers. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya Sachet Lovers nggak punya cream of tartar di rumah. Wah, ada dari Ratna Dewi S90. Hai Kak, salam dari Palu. Sepertinya enak nih. Kalau Palu, ya ini enak banget nih Sachet Lovers. Juga wajib banget cobain ya Kak ini. Ya, dan ini pastinya bisa dikreasikan sesuai selera keluarga Sachet Lovers di rumah. Nah ini cake-nya akan kita tumpuk. Nah ini ada yang tanya juga nih Kak dari Cucu Gunawan. Selamat siang Mbak, loyangnya tadi dilapisi, loyangnya dialasi kertas dan diolesi mentega lagi nggak ya? Tadi kita oles menggunakan margarin, baru selanjutnya kita alas menggunakan kertas roti. Nah ini selanjutnya ini langsung aja kita potong. Nah kalau untuk ukuran ininya sesuai selera dengan Sachet Lovers di rumah ya. Nah kalau ini akan dipotong kira-kira ukuran berapa nih Kak Resi? Ini tadi kan kita menggunakan ukuran 20 cm, kira-kira 6-7 cm ya Kak Indri. Ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini akan dipotong kotak nih Sachet Lovers. Ya. Nah buat Sachet Lovers di rumah ini boleh banget lo langsung cobain resepnya. Dan kalau sudah jadi atau itu Sachet Lovers bisa tag ke Instagram atau Facebooknya Sajian Sedap. Ini sih biasanya cocok banget ya kalau untuk ada acara keluarga atau arisan-arisan nih Sachet Iya Lovers. betul banget. Apalagi nih dijamin anti gagal ya Kak Indri, dan Iya, pastinya betul. enak banget nih Sachet Lovers. Nah ini tadi untuk krimnya sendiri sudah ditambahkan dengan cream cheese gitu soalnya. Jadi rasa cheese-nya tuh double di cake-nya ada rasa cheese-nya, lalu di krimnya juga ada rasa cheese-nya. Nah ini dari Yansen juga nih Kak, bertanya lagi nih Kak, kalau misalkan itu pemanggangannya itu menggunakan api atas, api bawah atau keduanya nih? Tapi kalau kita menggunakan atas bawah ya Kak Indri. Jadi menggunakan api atas dan api bawah ya? Iya betul. Nah ini bisa dilihat kan Sachet Lovers, jadi si cake-nya itu benar-benar lembut banget. Jadi dia benar-benar fluffy banget nih Sachet Lovers. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan. Nah ini ada yang tanya juga nih Kak dari Adila Farisya, cara manggangnya pakai teknik Au Ben Mary gak sih Kak? Iya, kalau untuk cotton cake kita menggunakan Au Ben Mary nih Sachet Lovers. Jadi tadi setelah sudah kita masukkan ke dalam loyang, kita masukkan lagi ke dalam loyang yang ukurannya lebih besar dan kita tambahkan sedikit air. Jadi airnya tuh gak usah terlalu banyak ya Sachet Lovers, sedikit aja. Nah buat yang baru bergabung jadi Sachet Lovers bisa. Nah kalau yang baru bergabung dan ketinggalan videonya, Sachet Lovers masih bisa tonton ulang loh videonya di Facebook Sajian Sedap, dan akan kita share selama 1x24 jam di Instagram Sajian Sedap, dan nanti juga akan kita upload di YouTube channel Sajian Sedap. Jadi nggak perlu khawatir kalau Sachet Lovers ketinggalan videonya, itu masih bisa diputar ulang. Ini biar lebih cantik.
Wah, bisa langsung disantap nih social lovers. Nah itu tadi bagaimana proses pembuatan blueberry cheesecake, social lovers. Mudah banget kan? Jadi meskipun tadi kelihatannya bahan-bahannya banyak, tapi kalau dipraktekin itu sebenarnya mudah banget loh social lovers. Nah untuk yang baru bergabung dan ketinggalan videonya, social lovers nggak perlu khawatir karena masih bisa putar ulang videonya di Facebook Sajian Sedap, dan akan kita share juga selama 1 kali 24 jam di Instagram Sajian Sedap, dan nanti juga akan kita upload di YouTube channel Sajian Sedap. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton live kita sampai selesai. Sampai bertemu di live berikutnya. Bye bye.